Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Burham Aldan Arasid dari Prodi KPI kelas 2E dengan NIM 201211169. Di sini saya akan melaksanakan membuat video tugas resum podcast materi dari mata kuliah Ilmu Dakwah oleh dosen Bapak Abraham Zaki. Dalam penyampaian materi bisa didengar di Spotify atau di Anchor. Oke, dalam materi yang disampaikan oleh Bapak Abraham Zaki ini ada sekitar 12 materi. Oke, lanjut aja langsung ke materi yang pertama. Ada materi untuk yang pertama ada definisi dakwah. Definisi dakwah yang berarti menyampaikan atau memperkenalkan apa itu dakwah, apa itu definisi dakwah, yang berarti kegiatan menyeru kebaikan atau kegiatan mengajak untuk ke jalan Allah. Oke. Melalui beberapa media seperti media yang saat ini mudah diakses oleh kalangan semua orang, mungkin dari YouTube bisa, atau dari Instagram, atau bahkan dari TikTok yang bisa mudah dapat disaksikan dengan enak. Lanjut aja ke materi yang kedua, ada kajian keilmuan. Kajian keilmuan yaitu syarat sesuatu yang disebut ilmu harus objektif, metodik, dan universal. Objek material dan formal. Objek formal ilmu dakwah proses kegiatan mengajak manusia dengan menyampaikan ajaran Islam, dan objek material atau dai atau pendakwah yaitu yang berhubungan dengan komunikasi dan media. Oke, kita langsung lanjut aja ke materi yang ketiga, ada materi sejarah ilmu dakwah. Sejarah ilmu dakwah atau balaghah yaitu adalah cikal bakal dari ilmu dakwah, yang artinya secara istilah yaitu ilmu tentang tablik, yaitu bagaimana pendakwah atau dai menyampaikan ajaran Islam yang mudah dipahami oleh penerima dakwah. Ilmu balaghah di dalamnya ada sekitar 5. Yang pertama adalah ilmu ma'ani atau ilmu tentang cara memberikan pemahaman. Yang kedua ada ilmu bayan, yaitu ilmu tentang cara memberikan penjelasan. Dan yang ketiga ada ilmu badai, yaitu ilmu tentang keindahan bahasa. Lanjut aja ke materi yang keempat, ada hakikat dakwah. Hakikat dakwah di dalam materi ini membahas sekitar 3 judul. Yang pertama ada sifat-sifat dasar dakwah, yang berarti ada persuasif atau mengajak, diberikan kepada pemeluk Islam. Dan kemudian ada anamneis, yaitu mengembalikannya ke fitrah. Kemudian ada prabawasi kotropik, yaitu sadar. Dan yang terakhir ada rasional atau masuk akal. Dan kemudian ada fungsi dakwah. Fungsi dakwah ini adalah misi lain agar menjadi rahmat bagi semesta. Islam membawa kebaikan dan Islam menyebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir ada peran hidayah dalam dakwah. Itu tadi adalah 3 subjudul materi dari hakikat dakwah. Lanjut aja ke materi yang kelima, ada fikih dakwah. Yaitu fikih dakwah berarti yaitu hukum dakwah yang terdapat ada 2 versi. Yang pertama yaitu yang menghukumi fardu kifayah, dan yang kedua adalah fardu ain. Ulama Al-Ghazali menghukum fardu kifayah, dan ada juga yang mengatakan fardu ain. Oke, tadi udah ke materi yang kelima. Sekarang masuk ke materi yang keenam, ada prinsip-prinsip dakwah. Prinsip yang berarti adalah pegangan, pedoman
atau rambu-rambu agar kita tidak keluar dari jalur atau tidak keliru memilih jalan. Ada prinsip-prinsip dakwah diantaranya yaitu memberikan keteladanan sebelum mendakwah, kemudian mengikat hati sebelum menjelaskannya. Itu tadi beberapa prinsip dakwah yang disampaikan oleh Bapak Abraham Zaki. Dan lanjut aja yang untuk materi yang ketujuh ada pendakwah. Pendakwah yaitu menjelaskan tentang lebih ke syarat pendakwah. Yang terpenting yaitu harus memiliki ilmu dan akhlak, dan syarat pendakwah adalah memiliki keyakinan bahwa yang didakwahkan itu benar. Tidak hanya keyakinan, juga pasti ilmu agama yang melebihi orang-orang agar bisa menyampaikannya dengan baik dan diterima oleh masyarakat atau penerima pendakwah. Lanjut aja ke materi yang ke-8, ada dakwah dan modernisasi beragama. Mengapa sih harus modernisasi? Nah, di sini dijelaskan dikarenakan agar memiliki cara pandang, sikap perilaku di tengah-tengah hak ekstrim dan berlebihan dalam agama. Dan kemudian kedua ada agar menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dan yang ketiga ada hidup berada di masyarakat majemuk harus berperilaku abstrak. Dan yang keempat adalah untuk memiliki tanggung jawab untuk harmonisasi. Dan kelima ada karena berkembangnya paham ekstrim di berbagai lini sosial yang mengancam diri sendiri, kebangsaan, dan dakwah harus dilandasi oleh hal-hal tersebut. Yang kemudian ada materi yang ke-9 ada mitra dakwah. Mitra dakwah harus bisa memahami karakter mad'u. Menghadapi mad'u sebenarnya sangat sederhana. Rumusnya adalah menyampaikan sesuai dengan kondisi kaum atau menyampaikan dengan bahasamu sendiri agar dapat diterima dengan mudah pastinya. Yang ke-10 ada pesan dakwah. Pesan dakwah yaitu memahami sumber pesan dakwah dengan cara menyampaikan pesan yang tepat dan efektif. Pesan dakwah rumusnya sederhana. Ketika ingin menyampaikan pesan dakwah, sampaikanlah secara mad'u. Oke, itu tadi materi yang ke-10. Sekarang kita lanjut ke materi yang ke-11. Materi yang ke-11 yaitu berupa metode dakwah. Metode dakwah berarti cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seseorang dai kepada mad'u untuk menyampaikan satu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayangnya. Metode dakwah terbagi menjadi 4, yaitu ada dakwah bil hikmah, mauziah hasanah, dakwah bil lisan, dan al-mujadah bil allati ahsan. Oke, lanjut ke materi yang terakhir, ada materi tentang efek dakwah. Efek dakwah sama dengan efek komunikasi. Tahap-tahap orang setelah didakwahi atau diberi dakwah berbeda-beda. Ada yang kognitif dari sisi lain dengan cara berpikir, ada juga yang efektif perubahan sikap, dan ada juga yang behavioral yaitu pola tingkah lakunya berbeda. Itu tadi mengenai tentang materi podcast dari Matkul Ilmu Dakwah. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.